Om Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Pandi. ya selamat siang Pak Gede. Nggih, selamat siang. Ada Ya, yang bisa dibantu niki? oke. Sebelumnya bagaimana kabarnya Niki hari ini? Astungkare sehat Pak Pandi. Tapi Ya, ya lumayan mudah sih. ya Pak De. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat nggih. Nggih. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih sama Pak Gede sudah meluangkan waktunya mendampingi saya di sini untuk melaksanakan wawancara. Perlu Tiang sampaikan juga dalam kegiatan ini merupakan tugas dalam kegiatan guru penggerak angkatan 9 seperti ini ke Pak D. Nah, di sini Tia akan mewawancarai Pak Gede terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seperti ini ke Pak D. Nggih, siap Pak Pandi. Pengetahuan saya, Pak Gede kan ya tergolong barulah dibilang sebagai kepala sekolah. Nggih. Kalau nggak salah sudah ada berapa tahun Pak Gede? Ada setahun nih, Dereng. Iya, kurang lebih setahun Pak Pandi. Kalau dihitung dari PLT udah 1,5 tahun sih Tiang. Oh, nggih, pas setengah tahun nggih. Eh, Nah, jadi selama 1 tahun ya lah, anggap kurang lebih pasti tentunya sudah ada beberapa masalah yang pernah Pak Gede hadapi di sekolah. Nah, pertanyaannya Tiang, bagaimana cara Pak Gede menganalisis masalah-masalah yang Pak Gede hadapi di sekolah? Apakah itu termasuk dilema etika atau mungkin rujukan moral? Oke, baik Pak Pandi. Jadi dari pertanyaan Pak Pandi, eh, mungkin dari kasus-kasus yang sudah pernah Tiang hadapi di sekolah, itu kebanyakan kasusnya seperti dilema etika atau mungkin dia itu termasuk bujukan moral ya, yang sudah tentunya kita harus dengan melakukan pendalaman dan menelaah kasus-kasus tersebut. Jadi, jadi jika kasus tersebut itu apakah benar lawan benar atau mungkin lebih ke dilema etika. Tetapi jika sampai sudah ke ranah hukum, mungkin lebih ke bujukan moral dia gitu, Pak Pandu. Gitu. Jadi untuk menganalisis kasus tersebut, Pak Gede mendalami dulu, kemudian menelaah kasus-kasus tersebut. Jika kasus tersebut kemungkinan benar lawan benar, itu mungkin termasuk dilema dilema etika. Tapi jika mungkin sudah Ya, sampai ke ranah hukum, mungkin ke lebih lebih ke rujukan moral kan seperti itu. Nggih. Nah, betul. selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan dari setiap kasus yang Bapak hadapi selama ini di sekolah? Baik, jadi setiap kasus yang ada di sekolah itu sebelum kita putuskan, ada baiknya kita identifikasi kasus tersebut. Nah, kemudian kita komunikasikan dengan pihak terkait ataupun juga meminta pertimbangan dari rekan-rekan guru atau teman-teman yang lain, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Begitu, Pak Pandi. Wah, sangat luar biasa Pak Gede. Jadi tidak semata-mata ya, artinya tidak asal mengambil suatu keputusan, tapi mengidentifikasi kasus Betul. tersebut, kemudian mengkomunikasikannya baik dengan rekan guru maupun kepala sekolah yang lainnya seperti ini. Nah, nah Oke. untuk tanya selanjutnya Pak Gede, setelah mungkin Pak Gede melakukan diskusi ataupun musyawarah terkait dengan kasus-kasus tersebut, prosedur atau mungkin langkah-langkah apa yang selanjutnya Pak Gede akan? Eh, jadi prosedur ataupun langkah-langkah yang kita mesti lakukan pertama kali, yaitu sudah tentunya mengkonfirmasikan terlebih dahulu kasus tersebut kepada orang yang bersangkutan. Nah, habis itu baru kita mengkomunikasikannya atau mungkin ya secara
berdialog lah gitu. Jadi dengan rekan guru ataupun yang lain supaya keputusan tersebut bisa diterima dan tidak terlalu berisiko gitu, Pak Mandi. Nggih. Jadi saya tangkap apa yang Pak Gede tadi sampaikan, berarti langkah-langkah yang Pak Gede ambil adalah mengkonfirmasi kasus tersebut kepada yang bersangkutan, kemudian mengkomunikasikannya baik dengan rekan guru sehingga mendapat keputusan yang terbaik. Kan seperti itu Pak Gede. Iya, Nah, betul Pak iya. Pandi. Iya. Yang selanjutnya selama ini yang menjadi hambatan ataupun tantangan Pak Gede dalam mengambil suatu keputusan selama ini apa nih Pak Gede? Eh, Kalau selama ini yang biasanya menjadi hambatan itu yang sudah biasa lah kita hadapi itu adalah biasanya keterbukaan ataupun kejujuran itu Pak Pandi. Jadi dari kejujurannya itu kurang dari pihak yang bersangkutan itu. Jadi yang tersangkut kasus tersebut itu. Nah, di sanalah kita jadinya agak sulit untuk mengkomunikasikannya begitu Pak Pandi. Ya, ya. Ya, baik. Jadi hambatan yang menjadi hambatan atau tantangan yang selama ini Pak Gede hadapi itu adalah kurangnya keterbukaan atau kejujuran dari pihak yang mengalami kasus kan seperti itu Iya, Pak Gede. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada jadwal tertentu mungkin Pak Gede untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini Pak Gede hadapi di sekolah? kalau untuk jadwal sih kita fleksibel, jadi tidak ada jadwal gitu Pak Pandi ya. Jadi biasanya setiap kasus yang ada kita komunikasikan. Jadi sebelum akan mendalami kasus tersebut, kita komunikasikan terlebih dahulu dan kita carikan solusinya. Jadi bagaimana solusi yang terbaik ataupun kasus tersebut tergolong kasus yang berat atau ringan. Jadi kita carikan solusinya saat itu juga. Nah, dan akan kita ambilkan keputusan pada saat itu juga. Jadi dan jika sampai mengacu kepada ranah hukum, mungkin kita mengkomunikasikan lebih lanjut kepada pihak yang terkait. Seperti itu, Pak Pandi. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Gede. Apa yang Pak Gede sampaikan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saya ke depannya dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dari apa Ya, yang Pak Gede sampaikan tadi, dari menganalisis kasus, kemudian pengambilan keputusan, kemudian juga tantangan-tantangan yang dihadapi sampai dengan waktu ataupun eh, cara penyelesaian kasus tersebut. Nah, kemudian juga memutuskan dan mencari dari solusi kasus tersebut. Kira-kira sekarang dari kasus tersebut, eh, apakah Pak Gede memerlukan atau membutuhkan bantuan orang lain dalam memecahkan permasalahan yang Pak Gede hadapi selama ini? baik, Pak Pandi. Jadi dari berbagai macam jenis kasus yang mungkin sudah dia hadapi, sudah tentunya ya. Jadi pengambilan keputusan karena kita namanya komunitas di sini ya. Ya, Jadi itu sudah tentu kita memerlukan pertimbangan ya dan juga masukan dari orang lain. Semisal masalah atau kasusnya antara guru mungkin pasti kita mengkoordinasikannya terlebih dahulu. Itu ya agar guru tersebut juga mendalami kasus tersebut di dalam saya pengambilan keputusan. Jadi intinya di sini adalah kita mengkomunikasikan dengan guru, rekan sejawat, baik sekolah, agar mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa diterima oleh semua teman-teman ataupun yang memiliki kasus tersebut. Begitu Pak Pandi. ya. Baik. Dari apa yang Pak Gede sampaikan bisa saya tangkap bahwa dalam pengambilan keputusan Pak Gede selalu akan mengkomunikasikan atau mendiskusikan masalah yang
dihadapi baik itu dengan rekan kepala sekolah maupun dengan pengawas sekolah ataupun rekan guru seperti itu. Nah, dari semua hal yang telah Pak Gede sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang Pak Gede dapat petik dari permasalahan-permasalahan yang selama ini Pak Gede hadapi? eh jadi pembelajaran yang dapat saya petik dari permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah muncul selama niki di sekolah, itu adalah setiap pengambilan keputusan itu sudah semestinya atau hendaknya kita menganalisis permasalahan tersebut terlebih dahulu, kemudian kita mengkomunikasikannya, dan tetap meminta pertimbangan ya dari berbagai pihak yang terkait agar mendapatkan keputusan yang baik dan bisa diterima oleh eh, teman ataupun yang mengalami kasus tersebut. Begitu Pak Pande. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Gede apa yang sudah Pak Gede sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa mengambil dan menerapkan praktek baik seperti yang Bapak lakukan atau terapkan di sekolahnya Bapak selama ini. Nah, akhirnya selesai sudah wawancara kita pada siang hari ini Pak Gede. Lagi sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Gede sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan lain kali saya bisa lagi berbincang-bincang dengan Pak Gede sambil sharing berbagi pengalamannya seperti ini Pak Gede. Ya, Siap Pak Pande. ya. Semoga Sebagai sukses ya, CGP-nya ya. ya, terima kasih Pak Gede. Sebagai penutup saya aturkan Ramo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi 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 Salam Rahayu Pak Om. Gede. Rahayu Muali Pak Pande, sukses selalu. Om Swastiastu, Pak Oyan. Om Swastiastu, Pak Oyan Pandey. Selamat pagi Pak Oyan. Penapi Gatro, gimana kabar Pak Oyan? Astongkare sehat-sehat. Baik Pak Ya. Pandey. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Pak Oyan. Iya. Ya, sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih sama Pak Wayan sudah menyempatkan waktunya untuk mendampingi saya dalam kegiatan wawancara kali ini. Walaupun kita bertemunya di ruang virtual karena mungkin Tiang juga keterbatasan waktu. Perlu Tiang jelaskan sedikit di sini tujuan Tiang untuk mewawancarai Pak Wayan merupakan pemenuhan tugas CGP yang Tiang laksanakan. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin seperti itu, Pak Wayan. Iya. Pertanyaan Tiang yang pertama, sepengetahuan saya, Pak Wayan kan ya walaupun belum lama menjabat sebagai kepala sekolah, kalau nggak salah kurang lebih 8 bulan gitu Pak Wayan. Iya, benar 8 bulan. Terhitung dari definitifnya saya itu sudah 8 bulan terhitung dari bulan Juli tahun lalu Pak Pandey. Oh, ya, walaupun barulah dibilang baru, tentunya pasti ada masalah ataupun kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolahnya Bapak. Nah, pertanyaan Tiang, untuk menganalisis suatu kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolahnya Bapak, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana caranya Bapak untuk menganalisis masalah tersebut? Selamat pagi Pak Pandey. Sebelumnya juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pandey sudah mempercayai saya menjadi sumber informasi untuk memenuhi tugas yang Pak Pandey selesaikan di CGP hari ini. Nah,
Nggih. Jadi untuk menganalisis Pak Pandi kasus-kasus yang saya hadapi, pertamanya saya tuh mengalami apa namanya mengalami kasus-kasus tersebut, saya hadapi baik itu yang merupakan dilema etika maupun juga bujukan moral, tentunya dengan mendalami dan juga menelaah kasus-kasus tersebut. Jika kasus tersebut benar lawan benar, mungkin lebih ke dilema atau dilema etika, tetapi jika sudah sampai ke ranah hukum itu mungkin lebih ke bujukan moral. Nah, itu biasanya yang saya telah analisis kasus-kasus yang biasanya saya alami di sekolah. Oh, baik, Pak Wayan. Jadi untuk menganalisis satu kasus tersebut, Bapak mendalami kemudian menelaah kasus-kasus tersebut. Jika mungkin kasus tersebut adalah benar lawan benar, itu termasuk dilema etika. Tapi jika memang mungkin sampai ke ranah hukum, mungkin termasuk bujukan moral. Kan seperti ini, Pak Wayan. Iya, benar sekali Pak Pandi. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk pengambilan keputusan dari setiap kasus yang Bapak hadapi selama ini di sekolah? Nah, ini dalam pengambilan keputusan, nah sebelumnya pengambilan keputusan yang pertama tentunya adalah saya itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, kemudian mengkomunikasikannya dengan pihak terkait dan juga meminta pertimbangan dari rekan-rekan guru maupun juga kepala sekolah yang lain yang biasanya itu ada di sekitaran ibu saya, agar saya mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah itu jadi saya tidak dalam pengambilan keputusan tidak langsung kemana mengejar kasus tersebut, tetapi saya menganalisis terlebih dahulu. Jika dipandang perlu untuk mendapatkan penguatan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya menanyakan dengan rekan-rekan guru yang mungkin lebih lama di sana, yang lebih tahu bagaimana kondisi lingkungan di sana. Begitu juga dengan kepala sekolah yang lain yang ada di sekitaran gugus, yang biasanya lebih dulu mungkin pernah menghadapi seperti itu. Jadi jika penganalisisan tersebut bagus, maka lebih gampang nanti dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti itu Bapak. Wah, luar biasa Pak Wayan. Baik, jadi Pak Wayan tidak semata-mata atau tidak asal mengambil suatu keputusan, tapi mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengkomunikasikannya dengan pihak terkait, dan juga meminta pertimbangan mungkin dari beberapa rekan guru ataupun rekan kepala sekolah yang ada di sekitar gugus seperti ini ke Pak Wayan. Iya, benar Pak Wayan. Oke. Nah, setelah melakukan diskusi ataupun berkomunikasi dengan rekan guru ataupun dengan rekan kepala sekolah terkait kasus tersebut, prosedur atau langkah-langkah apa yang selanjutnya Pak Wayan akan lakukan? Ya, nah setelah saya itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, maka langkah-langkah atau prosedur yang selanjutnya dilakukan itu, yang pertama itu tentunya saya itu mengkonfirmasi kasus tersebut kepada yang bersangkutan. Nah, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengkomunikasikannya atau mengadakan dialog dengan rekan-rekan guru sehingga mendapatkan keputusan yang bisa diterima dan paling sedikit risikonya. Karena kita tahu di dalam mengambil keputusan kita harus juga melihat risiko-risiko yang akan terjadi akibat dari keputusan yang sudah kita ambil. Maka kita ambil itu adalah risiko yang paling sedikit. Nah, seperti itu Pak Pandi. Iya. Berarti tiang tangkap langkah-langkah yang Pak Wayan ambil adalah mengkonfirmasi kasus tersebut kepada yang bersangkutan, kemudian mengkomunikasikannya baik dengan rekan guru sehingga mendapat keputusan yang terbaik seperti ini. Iya, Pak Wayan. benar. Ya. Nah, yang selanjutnya, selama ini kira-kira yang menjadi hambatan ataupun tantangan Pak Wayan dalam mengambil suatu keputusan itu apa kira-kira? Hambatan atau tantangannya? Oke, apa nih? Dalam suatu kegiatan apapun, baik itu kasus gitu ya,
pasti ada hambatan ataupun juga tantangan yang kita hadapi. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu, tantangan atau hambatan yang biasanya saya alami adalah kurangnya keterbukaan atau kejujuran dari pihak yang mengalami kasus tersebut. Sehingga kita itu kita agak susah dapat mendapatkan solusi ataupun keputusan secara maksimal. Nah, biasanya itulah yang hambatan yang biasanya terjadi jika tidak adanya kejujuran yang biasanya yang berkasus tersebut kepada atau memberikan informasi yang jujur kepada kita. Nah, itu biasanya Pak Fadli. Oh iya. Ya memang benar Pak Wayan. Jadi apa namanya, kejujuran adalah hal yang utama dalam penyelesaian kasus kan seperti Niko. Nah, jadi hambatan yang Pak Wayan alami dalam penyelesaian kasus itu adalah keterbukaan atau kejujuran dari pihak yang terkait ya, yang berkasus seperti Niko ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Wayan, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi selama ini di sekolahnya Pak Wayan? Oke. Biasanya kita kan di SD ya Pak ya. Nah, di SD itu biasanya bahkan dulu untuk merangkap dari BK, bahkan banyak yang ditangkap oleh wali kelas maupun juga kepala sekolah. Nah, maka dari itu untuk masalah jadwal itu tidak ada biasanya Bapak nih. Jadinya setiap ada kasus yang terjadi ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan mendalami kasus-kasus tersebut, kemudian mengkomunikasikannya dan mencari solusi-solusi yang terbaik. Dan jika kasus tersebut tergolong tidak terlalu berat, bisa dicarikan solusinya pada saat itu juga, maka akan diputuskan juga pada saat itu juga. Nah, dan jika sampai ke ranah hukum, itu mungkin bisa mengkomunikasikannya lebih lanjut dengan pihak yang terkait, misalnya pihak kepolisian. Nah, sekali lagi kalau untuk penjadwalan, secara umumnya di sekolah dasar itu tidak ada penjadwalan, karena setiap ada masalah langsung dikomunikasikan, langsung diidentifikasi. Nah, kalau bisa dicarikan solusinya langsung hari itu pun juga dicarikan solusinya. Nah, beda dengan kelas yang sekolah yang lebih tinggi, SMP, SMA itu kan ada bimbingan konselingnya dan jadwalnya. Seperti itu Pak Pandi. Iya. Wah, sangat luar biasa Pak Oyan. Apa yang Pak Oyan sampaikan tadi bisa yang tangkap. Jadi ketika mungkin kasus-kasus yang terjadi tidak terlalu berat, mungkin bisa seperti yang Pak Wayan sampaikan tadi, bisa dikomunikasikan dulu dengan pihak terkait dan bisa langsung memutuskan pada saat itu. Tapi kalau seandainya memang kasusnya itu tergolong berat, mungkin sampai ke ranah hukum, mungkin lebih ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait yang lainnya seperti itu, Pak Wayan. Iya, benar. Ya, iya. Nah, dari apa yang Pak Wayan sampaikan tadi, dari menganalisis kasus, kemudian dalam pengambilan keputusan, dan juga ada tantangan-tantangan, juga hambatan dalam penyelesaian kasus, kemudian mencari solusi dan mendapatkan keputusannya dari kasus tersebut. Kira-kira dari kasus ataupun permasalahan yang Pak Wayan hadapi selama ini, apakah Pak Wayan memerlukan bantuan dari orang lain untuk membantu Pak Wayan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Oke, baik Pak Pandi. Mengambil suatu keputusan selama ini tentunya saya itu sangat memerlukan ataupun membutuhkan pertimbangan dari dan juga masukan dari orang-orang lain, semisal masalah ataupun kasusnya antara guru dengan guru. Ya, saya pasti mengkoordinasikannya dulu dengan guru tersebut dan mendalami kasus tersebut. Kemudian dalam pengambilan keputusan saya akan mengkomunikasikannya dengan rekan kepala sekolah maupun pengawas sekolah sehingga mendapatkan solusi ataupun keputusan yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan, saya kan baru 8 bulan. Jadi apalagi perpindahan saya itu dari Kecamatan Denpasar Utara ke Denpasar Barat. Jadi zona itu masih saya pelajari.
Sehingga di dalam pengambilan keputusan saya itu tidak bisa terlepas dari juga peranan orang lain yang saya cari solusi-solusinya ataupun pengalaman-pengalamannya terkait dengan situasi yang saya hadapi. Seperti itu Pak Pandi. Ya. Jadi sangat penting sekali dengan orang lain. Gitu. Ya, nggih, ya baik. Baik Pak Wayan. Jadi apa yang Pak Wayan sampaikan bisa saya tangkap bahwa dalam pengambilan keputusan Pak Wayan selalu mengkomunikasikan, jadi perlu pertimbangan dari orang lain agar apa yang Pak Wayan putuskan dalam memecahkan kasus tersebut mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi segala kasus atau permasalahan dikomunikasikan dengan orang lain seperti ini, Pak Wayan. Iya. Nah, dari semua hal yang Pak Wayan sampaikan, hal atau pembelajaran apa yang Pak Wayan dapat petik dari permasalahan-permasalahan yang selama ini Pak Wayan hadapi? Jadi pembelajaran apa yang mungkin Pak Wayan dapat petik dari permasalahan-permasalahan? Ya walaupun seperti yang Pak Wayan bilang tadi baru 8 bulan, tentunya pastilah sedikit tidaknya ada permasalahan yang pernah Pak Wayan hadapi di sekolah. Ya, baik Pak Pandi. Pembelajaran yang saya petik atau saya dapatkan dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi adalah misalnya setiap pengambilan keputusan hendaknya menganalisis permasalahan tersebut terlebih dahulu, kemudian mengkoordinasikannya dan tetap meminta pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait agar mendapatkan solusi ataupun keputusan yang terbaik. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu kita tidak boleh semena-mena bertindak secara otoriter, tapi kita juga harus melihat dilema tersebut atau resiko yang terjadi, berat atau ringannya dari pengambilan keputusan yang kita ambil. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengalaman tersebut sangat-sangat berarti. Setiap ada kasus itu kita akan jadikan suatu pengalaman untuk kita mengambil keputusan untuk berikutnya. Nah, itulah yang pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari sebuah permasalahan. Ya, benar. Ya. Baik Pak Wayan, sangat luar biasa sekali apa yang sudah Pak Wayan sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa mengambil dan menerapkan praktek baik seperti yang Pak Wayan lakukan atau Pak Wayan terapkan di sekolah selama ini. Nah, tidak terasa Pak Wayan, akhirnya wawancara kita pada pagi hari ini selesai sudah. Lagi sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wayan sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan lain kali saya bisa lagi berbincang-bincang dengan Pak Wayan. Nggih, Pak Wayan. Ya. Ya. Berbagi pengalaman seperti itu Pak Wayan. Ya, pengalaman sangat berarti. Ya. Ya. Semoga sukses Pak Pandi untuk pendidikannya. Sebagai penutup saya aturkan Pramo Santi Pak Wayan. Om Santi, 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 Om Santi. Lagi sekali yang ucapkan terima kasih Pak Wayan. Sama-sama Pak Pandi. Pak Wayan bisa melanjutkan aktivitasnya nggih. Salam Pak Wayan. Yes. Sukses selalu Pak. Om Swastiastu Pak Agus. Om Swastiastu Pak Pandi. Selamat siang. Selamat siang Pak Pandi. Ya, gimana kabarnya Pak Agus hari ini? Astungkaro, baik Pak Pandi. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Pak Agus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus sudah menyempatkan waktunya untuk menemani atau mendampingi saya di sini. Mohon izin sebelumnya kegiatan ini saya rekam karena untuk memenuhi tugas dari CGP seperti itu Pak Agus. Ya. Nah, di sini juga Pak Agus ketahui tujuan dari wawancara ini berkaitan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Seperti ini Pak Agus. Baik, sebelum dimulai mungkin Pak Agus bisa memperkenalkan diri secara singkat. Silakan Pak Agus. Baik Pak Pandi.
Nama lengkap tiang Iketut Agus Kusuma Ardana, SPD SD, yang lahir di Penyaringan 9 Juni 1986, Nggih, asal dari negara, tempat tugas di SDN 1 Tonja Denpasar, Pak Pande. nggih. Terima kasih Pak Agus atas perkenalannya. Nah, kalau boleh yang tahu, Pak Agus sudah berapa lama nggih menjabat sebagai kepala sekolah? Nggih. Tiang menjabat sebagai kepala sekolah per 1 Juli 2023 nih Pak Pande. Jadi 8 bulan. Oh nggih, 8 bulanan nggih. Nggih. Pun mungkin seperti yang Pak Agus tadi sampaikan baru 8 bulan nih menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, sudah tentunya mungkin ada permasalahan-permasalahan yang selama ini Pak Agus hadapi di sekolah. Nah, pertanyaan tiang yang pertama niki, bagaimana caranya Pak Agus menganalisis permasalahan tersebut, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau mungkin bujukan moral? Bagaimana caranya Pak Agus Nggih. menganalisis hal tersebut? Nggih, baik Pak Pande. Untuk menganalisis kasus-kasus yang saya hadapi, baik itu yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral, tentunya dengan mendalami dan menelaah kasus-kasus tersebut. Jika kasus tersebut benar lawan benar, mungkin lebih ke dilema etika. Tetapi jika sudah sampai ke ranah hukum, mungkin lebih ke bujukan moral, Pak Pande. Oh, nggih. Jadi untuk menganalisis masalah-masalah yang Bapak hadapi selama ini di sekolah, jadi menelaah kasus-kasus tersebut, kemudian jika kasus tersebut adalah benar melawan benar, mungkin lebih ke dilema etika. Tetapi jika mungkin sampai ke ranah hukum, mungkin lebih ke bujukan moral, seperti itu Pak Gus nggih. 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 Nah, selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan dari setiap kasus ataupun masalah yang Bapak hadapi selama ini di sekolah? Sebelum mengambil keputusan, hal yang pertama tentunya mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak terkait dan juga meminta pertimbangan dari rekan guru maupun kepala sekolah dari sekolah yang lain sehingga mendapatkan keputusan yang terbaik. Biasanya di sini saya koordinasi dengan kepala sekolah di Gugus, kebetulan yang Gugus Letdama di Putra, itu ada 7 sekolah. Biasanya saya sharing dengan ketua gugus dulu, habis itu baru anggota-anggota kepala sekolah yang lainnya. Begitu Pak Pande. Wah, sangat luar biasa Pak Agus. Jadi Pak Agus tidak semata-mata atau tidak asal mengambil suatu keputusan ya, tapi mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengkomunikasikannya baik dengan pihak terkait dan juga dengan kepala sekolah, segugus seperti ini dan juga mungkin rekan-rekan guru seperti ini Pak Gus nggih. Nah, setelah melakukan diskusi kemudian mengkomunikasikannya dengan rekan-rekan guru ataupun dengan kepala sekolah terkait kasus tersebut, prosedur atau mungkin langkah-langkah apa yang selanjutnya akan Pak Agus lakukan? Ya, baik. Langkah-langkah atau prosedur yang selanjutnya yang lakukan itu yang pertama tentunya mengkonfirmasi kasus tersebut kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian mengkomunikasikannya atau mengadakan dialog atau percakapan dengan rekan-rekan guru-guru yang di sekolah sehingga mendapatkan keputusan yang bisa diterima dan paling sedikit risikonya. Intinya itu adalah mengkomunikasikan supaya mendapatkan pemecahan kasus yang terbaik yang meminimalkan atau sedikit risiko yang dihadapi. Itu Pak Pande. Ya, baik, bisa saya tangkap Pak Agus. Berarti langkah-langkah yang Pak Agus ambil adalah mengkonfirmasi kasus tersebut kepada yang bersangkutan, kemudian mengkomunikasikannya baik dengan rekan guru, kemudian juga sehingga mendapat keputusan yang terbaik seperti ini Pak Agus.
Nggih. Yang selanjutnya selama ini kira-kira yang menjadi hambatan ataupun tantangan Pak Agus dalam mengambil suatu keputusan apa kira-kira Pak Agus? Baik. Mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan, tantangan atau hambatan yang saya alami adalah kurangnya keterbukaan atau kejujuran dari pihak yang mengalami kasus tersebut. Sehingga untuk mendapatkan solusi atau keputusan menjadi kurang maksimal tentunya. Artinya mungkin yang bersangkutan merasa malu untuk menyampaikan kasusnya mungkin. Nah, mungkin seperti itu yang alami di lapangan biasanya Pak Pande. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi mungkin tantangan atau hambatan yang dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolahnya Bapak itu mungkin karena kurangnya keterbukaan. Mungkin juga yang berkasus itu adalah malu untuk mengungkapkan karena dia merasa bersalah atau dan sebagainya seperti itu Pak Agus. Nah, pertanyaan yang selanjutnya Pak Agus, apakah ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolahnya Pak Agus? Baik Pak Pande, untuk masalah jadwal sih sebenarnya tidak ada, tapi biasanya setiap ada kasus yang terjadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan mendalami kasus tersebut, kemudian mengkomunikasikannya dan mencari solusi yang terbaik. Dan jika kasus tersebut tergolong tidak berat, ya tergolong kategori ringan dan bisa dicarikan solusinya pada saat itu, akan diputuskan pada saat itu juga, Pak Pande. Dan jika sampai ke ranah hukum, mungkin mengkomunikasikannya lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait, Pak Pande. Nah, mungkin seperti itu. Ya, wah benar-benar sangat luar biasa Pak Agus. Apa yang Pak Agus sampaikan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saya ke depannya dalam mengambil suatu keputusan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, dari apa yang Pak Agus sampaikan tadi, dari menganalisis kasus, kemudian dalam mengambil keputusan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi dengan dan juga waktu dalam menyelesaikan kasusnya, kemudian memutuskan dan mencari solusi dari kasus tersebut. Kira-kira dari kasus ataupun permasalahan yang Pak Agus hadapi selama ini, apakah Pak Agus memerlukan atau membutuhkan bantuan dari orang lain dalam menyelesaikan kasus ataupun permasalahan yang terjadi di sekolahnya Pak Agus? Baik Pak Pande. Mengambil suatu keputusan selama ini tentunya saya memerlukan ataupun membutuhkan pertimbangan dari orang lain, teman-teman, dan juga masukan dari orang lain semisal masalah atau kasusnya antara guru dengan guru, saya pasti mengkoordinasikannya dulu dengan guru yang bersangkutan atau guru tersebut dan mendalami kasus tersebut. Kemudian dalam pengambilan keputusannya, saya akan mengkomunikasikannya dengan rekan-rekan kepala sekolah atau teman-teman kepala sekolah yang di gugus dulu sebelum ke luar gugus, atau maupun pengawas sekolah, sehingga mendapatkan solusi atau keputusan yang terbaik atau bijaksana untuk semua pihak, Pak Pande. Baik Pak Agus, dari apa yang Pak Agus sampaikan bisa saya tangkap bahwa dalam pengambilan keputusan Pak Agus selalu mengkomunikasikan atau mendiskusikan masalah yang dihadapi, baik itu dengan rekan guru maupun kepala sekolah yang ada di gugus. Kemungkinan kalau seandainya belum terpecahkan, baru mungkin ke pengawas sekolah dan sebagainya, seperti itu Pak Agus ya. Nah, dari semua hal yang telah Pak Agus sampaikan, hal atau pembelajaran apa yang Pak Agus dapat petik dari permasalahan-permasalahan yang selama ini Pak Agus hadapi? Oke, baik Pak Pande. Pembelajaran yang saya petik atau saya dapatkan dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi adalah setiap pengambilan keputusan itu hendaknya
melalui beberapa tahapan itu seperti menganalisis permasalahan tersebut tentunya yang pertama, kemudian mengkoordinasikannya, artinya mengkomunikasikannya itu sangat penting menurut saya, dan tetap meminta pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait agar mendapatkan solusi atau keputusan yang terbaik seperti yang bilang sebelumnya Pak Pande. Sangat luar biasa sekali Pak Agus. Jadi apa yang sudah Pak Agus sampaikan, mudah-mudahan saya bisa mengambil dan menerapkan praktek baiknya seperti yang Bapak lakukan atau terapkan di sekolahnya Bapak selama ini. Nah, tidak terasa Pak Agus, selesai sudah wawancara kita pada siang hari ini. Lagi sekali saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Agus sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan lain kali saya bisa lagi berbincang-bincang dengan Pak Agus, walaupun di ruang virtual seperti ini, mudah-mudahan tidak, karena mungkin keterbatasan waktu juga. Dan lain kali kita ketemu langsung, mungkin saya main ke sekolahnya Pak Agus. Ya, saling berbagi pengalaman seperti ini ke Pak Agus. Siap. Ya. Sebagai penutup, saya aturkan Prama Santi Pak Agus. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Nggih. Terima kasih lagi sekali Pak Agus. Sip.